Baiklah adik-adik, kalau tadi kita sudah belajar tentang menyederhanakan pecahan, maka kita sekarang belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kita mulai dengan membandingkan pecahan, ya. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. A. Menggunakan gambar. Untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Gambar yang pertama adalah perbandingan dua pecahan dari dua lingkaran, ya. Lingkaran pertama dibagi 4, ya, dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Tapi yang diwarnai adalah dua bagian, 1, 2. Maka yang berwarna hijau ini namanya 2/4. Sedangkan lingkaran kedua dibagi 4 juga. Tapi yang diwarnai adalah 3 bagian, 1, 2, 3. Maka lingkaran ini yang berwarna hijau, ya, bagiannya dinamakan 3/4. Sehingga kita melihat bahwa bagian dari 2/4 lebih kecil dari bagian dari 3/4. Sehingga ditulis 2/4 kurang dari 3/4. Kemudian gambar berikut. Gambar berikut, lingkaran pertama dibagi 2 saja, ya. 1, 2. Lingkaran berikutnya dibagi 3, 1, 2, 3. Nah, lingkaran pertama ini dibagi 2, yang warna hijau ini setengah atau 1/2, maka ditulis 1/2. Lingkaran kedua juga 1/3 berwarna hijau, ditulis 1/3. Kita melihat bahwa 1/2 bagiannya lebih besar dari 1/3. Maka ditulis 1/2 lebih dari 1/3. Sekali lagi 1/2 lebih dari 1/3. Kemudian menggunakan garis bilangan pecahan. Perhatikan garis bilangan pecahan berikut. Kita buat garis bilangan yang sama panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 garis bilangan sama panjang. Semua kita beri nama 0 sampai 1, ya. 0 sampai 1, 0 sampai 1. Semuanya seperti itu. Tetapi kita akan bahagi-bahagi. Garis bilangan pertama dibagi 2, ya. 0, 1/2, 2/2 atau 1, ya. Kemudian berikut dibagi 3, 0, 1/3, 2/3, 3/3 atau 1, ya, sama. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 sama dengan 1. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 sama dengan 1. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 atau 1. 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 atau 1. Nah, kita lihat perbandingannya. Pertama kita lihat dulu yang mana yang sama, ya. Sama panjang mana? Yang sama panjang kita lihat 1/2. Sama panjangnya dengan 2/4. Sama panjangnya dengan 3/6. Sama panjangnya dengan 4/8. Ini sama panjang, ya. Jadi boleh dikata 4/8, ya. Bentuk sederhananya 3/6. Pecahan lebih sederhana lagi 2/4. Dan yang paling sederhana adalah 1/2. Ya. Jadi pecahan 1/2, 2/4, 3/6 dan 4/8 adalah pecahan senilai karena sama panjang. Mana lagi yang sama? Kita lihat 1/3. 1/3, ya. Sama panjangnya dengan 2/6. Sama kan panjangnya ini. 1/3, 2/6. Bentuk sederhana dari 2/6 adalah 1/3. Kemudian 1/4. Sama panjangnya dengan 2/8. Jadi bentuk sederhana dari 2/8 adalah 1/4. Kita lihat mana lagi yang sama. 2/3. 2/3 sama panjangnya dengan 4/6. Jadi bentuk sederhananya dari 4/6 adalah 2/3. Mana lagi? 3/4. 3/4 sama panjangnya dengan 6/8. Ya. Jadi bentuk sederhana dari 6/8 adalah 3/4. Itu pecahan-pecahan yang senilai atau sama panjang di garis ini, ya. Kemudian mana contoh yang berbeda, misalnya 1/2. Bagaimana dibandingkan dengan 1/3? 1/2 lebih panjang dari 1/3. Ya, seperti ini. 1/2 lebih besar dari 1/3. Benar kan?
Kemudian mana lagi? Misalnya 1/2 dengan 3/5. Nah, 1/2 dengan 3/5. Yang lebih panjang adalah 3/5. Jadi 1/2 kurang dari 3/5. Kalau dibalik adalah 3/5 lebih dari 1/2. Contoh lain lagi, ya, misalnya 1/2 dengan 2/6. Ya, kita lihat 1/2 lebih panjang daripada 2/6. Sehingga bisa ditulis 1/2 lebih dari 2/6. Atau dibalik 2/6 kurang dari 1/2. Demikian kalau kita melihat dalam garis bilangan pecahan. Kemudian kita mengurutkan dengan membandingkan langsung, ya, kedua pecahan. Dibandingkan langsung. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung. Jika penyebutnya sama, kedua penyebut pecahan itu sama, maka kita langsung bandingkan pembilangnya, ya. Jika penyebutnya sama. Seperti ini. Tetapi ada juga penyebut kedua pecahan berbeda. Seperti ini, penyebutnya berbeda. Nah, caranya samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Baru kita bandingkan langsung nilai pembilangnya. Lebih jelas, kita lihat contohnya. Contoh A, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Penyebutnya sama kan? Nah, penyelesaian 3/6 kurang dari 5/6. Kita hanya melihat pembilangnya. 3 lebih kecil dari 5. Jadi tandanya kurang dari. Karena kedua penyebut sama, yaitu 6. Pembilangnya dibandingkan 3 kurang dari 5. Maka gampang saja kalau penyebutnya sama. Langsung kelihatan pada pembilangnya. Ya, 3/6 kurang dari 5/6. Atau bisa dibalik, 5/6 lebih dari 3/6. Bisa. Kemudian membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Penyebutnya berbeda. Lihat, 4 dan 3 berbeda. Ya, penyebutnya berbeda. Penyelesaian. Penyebut kedua pecahan dapat disamakan menjadi 12. Ya, jadi 4 ini bisa jadi 12, 3 ini bisa jadi 12. Ya. Kita lihat selanjutnya. 3/4 menjadi 9/12. Mengapa? Karena 4 dikalikan dengan 3. Bukan 3 ini, ya. Bukan, pokoknya 3. Dan 3 ini juga dikalikan dengan 3. Jadi 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9. Jadi 3/4 berubah menjadi 9/12. Bagaimana dengan 2/3? 2/3 ini kita harus jadikan 12 juga itu penyebut 3. Supaya jadi 12, 3 kali 4. Nah, 3 kali 4, 12. Karena penyebut dikali 4, maka pembilang juga ini harus kali 4. 2 kali 4, 8. Sehingga 2/3 berubah menjadi 8/12. Ya, 8/12. Karena dia akan menjadi sama penyebut hanya pada 12. Kalau 6 tidak bisa. 3 boleh jadi 6, tapi 4 tidak boleh jadi 6. Kalau 8 tidak bisa. 4 boleh jadi 8, toh 4 kali 2, 8. Tapi 3 tidak bisa dapat 8. Ya, hanya boleh 12. Ya, angka pertama yang bisa adalah 12. Bisa juga 24. Dan seterusnya 3/6. Tapi harus yang paling kecil, yaitu 12. Dia bertemu di 12. Karena 9/12 lebih dari 8/12, ya. Ini lebih dari 8/12, maka berarti 3/4 lebih dari 2/3. Ya, 3/4 ini lebih dari 2/3. Ya. Ini hanya membandingkan secara langsung untuk pecahan penyebut yang berbeda. Tapi sebenarnya untuk belajar lebih mendalam, nanti kita belajar lebih mendalam ini penyebutnya berbeda jika kita sudah belajar tentang KPK dan FPB. Nanti pertemuan selanjutnya ada pelajaran KPK dan FPB.
Ya, sehingga pelajaran ini jadi mudah. Tapi untuk pertemuan awal ini kita belajar yang sederhana dulu tentang penyebut yang berbeda. Samakan dulu penyebut, ya, samakan penyebut. Baru kita bandingkan pecahan itu. Semua pelajaran ini dapat dimengerti dan adik-adik semakin tekun belajar dan dapat mengerjakan soal-soal. Terima kasih. Shalom.